years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Sekarang kita lihat dari macam-macam segi ya, bahwa kita bandingkan dengan yang lain. Kita bandingkan dan hukum yang ada. Kita bayangkan bagaimana rasa pedihnya masyarakat. Karena sekarang kan kita sedang dalam keadaan kesulitan. Apalagi bagi orang-orang kecil banyak di PHK. Tapi di PHK jadi artinya orang yang bekerja mempunyai beban yang lebih banyak. Karena di PHK itu bukan dibiarkan tidak makan, tapi tetap ditanggung oleh keluarganya. Jadi akhirnya yang bekerja juga semuanya tambah lama tambah ke arah kesulitan, terutama pada orang-orang yang level ekonomi rendah dan level ekonomi menengah. Level ekonomi tinggi itu tidak masalah, tapi kenapa justru mereka yang akhirnya mendapatkan keuntungan secara berlebih? Kalau kita bandingkan, kita tanyakan ke masyarakat, siapa mau mencuri sekian banyak, lalu akhirnya dihukum hanya 6,5 tahun. Jelas orang akan berebut untuk ikut mendapatkan jatah untuk boleh mencuri dan akhirnya dihukumnya tidak terlalu berat. Jadi hal ini akan mendorong orang untuk melakukan suatu kecurangan, suatu korupsi. Jadi orang kan cenderung bukannya kita mencegah korupsi, malah terjadi penambahan koruptor dan orang cenderung untuk menjadi koruptor. Kita bayangkan juga bahwa masyarakat kecil karena dia sudah mencuri sekian banyak, korupsi sekian banyak, berapa yang harus ditanggung oleh mereka? Jadi sebetulnya dari terlalu banyak hal, masalah putusan yang terjadi pada Harvey Muiz itu sebetulnya sesuatu yang terlalu negatif ya bagi masyarakat, bagi negara juga akhirnya. Jelas bagi masyarakat juga ingin sekali meniru. Jangankan dapat uang sekian banyak, dapat uang jauh lebih kecil daripada itu, masyarakat masih mau meniru. Kasih tawarkan 30 miliar 10%-nya, tetap banyak sekali yang mau meniru. Jadi di sini ada pengaruh jengkel, ada pengaruh juga kesal yang dimana akhirnya orang cenderung untuk tidak patuh hukum karena sudah kesal sekali. Jadi mungkin juga nantinya akan muncul bunuh diri karena ekonomi kan tambah lama tambah sulit. Jadi sebetulnya jangan sampai terjadi suatu putusan yang buat ekonomi menjadi tambah sulit, masyarakat tambah sulit. Hukum Indonesia sangat terlalu lemah, bukan lemah lagi. Jadi hukum di Indonesia lebih cenderung untuk menilai tergantung siapa bisa membayar lebih. Itu dugaannya, dugaan masyarakat banyak. Banyak mengatakan bahwa dari segi pengadilan pada saat sekarang itu yang paling korup dan paling mengecewakan. Sekarang tergantung, kita sekarang sedang berperang untuk melawan ketidakadilan. Sampai seberapa jauh ini berhasil? Kalau kita bandingkan dengan dulu kan sekali diputuskan, dikatakan ini adalah putusan dari wakil Tuhan, sehingga semua tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun tidak adil pun dianggap itu putusan wakil Tuhan. Tapi sekarang kita lihat bahwa berapa banyak, bukan banyak sekali, tapi sudah ada hal-hal yang terbukti bisa diganti, bisa dibuktikan bahwa semua itu adalah hasil korupsi. Jadi putusan yang terlalu rendah dihukumkan lagi dengan korupsi dari hakim.